Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan video pendek mengenai pengelolaan minyak jelantah dari limbah menjadi biodiesel. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat kita yang masih menggunakan kembali minyak jelantah untuk proses memasak. Realita ini yang coba dipotret oleh Kata Data Insight Center atau KIC melalui survei yang dilakukan pada bulan Agustus lalu, di mana sebanyak 54% responden yang tersebar di 17 provinsi di seluruh Indonesia tersebut mengaku menggunakan minyak goreng mereka lebih dari satu kali. Padahal, dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh penggunaan kembali minyak jelantah tidaklah main-main. Namun sayang, minyak jelantah di Indonesia sering berakhir ke tempat pembuangan sampah. Pencemaran akibat proses pembuangan yang tidak tepat inilah yang menyebabkan tanah menjadi tercemar. Selanjutnya, dampak buruk penggunaan minyak jelantah bagi kesehatan. Bagi kesehatan, penggunaan minyak jelantah dapat menimbulkan beberapa penyakit, diantaranya sebagai pemicu kanker. Sedangkan dampak buruk bagi lingkungan, pembuangan minyak jelantah ke saluran pembuangan dapat mengakibatkan penyumbatan. Selain itu, dapat menyebabkan pencemaran sungai sehingga dapat membunuh ikan dan kehidupan air lainnya. Limbah minyak jelantah atau used cooking oil atau UCO merupakan alternatif bahan baku biodiesel yang menjanjikan. Potensi ini terlihat dari besarnya produksi dan konsumsi minyak goreng di Indonesia yang berakhir menjadi minyak jelantah. Publikasi Indonesia Oilseeds and Products Annual 2019 menyebutkan, konsumsi minyak goreng rumah tangga Indonesia mencapai 13 juta ton atau setara dengan 16,2 miliar liter pada tahun 2019. Studi International Council on Clean Transportation atau ICCT menunjukkan bahwa potensi produksi minyak jelantah di tahun 2018 mencapai 1,6 miliar liter dengan rata-rata potensi per tahun mencapai 3 miliar liter. Selain itu, penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel juga memiliki manfaat lingkungan dan ekonomi yang besar. Sebanyak 1,6 miliar liter minyak jelantah mampu mencukupi 32% produksi biodiesel nasional. Ini mampu membuat pemerintah berhemat anggaran produksi biodiesel sebanyak Rp345 miliar per tahun. Biodiesel ini adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang terbarukan seperti minyak nabati dan minyak hewani. Seperti yang diketahui, pemerintah menggalakkan program biodiesel B30 sebagai alternatif untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil. Di tahun ini, target pemerintah bahkan ditingkatkan menjadi program biodiesel B50. Biodiesel minyak jelantah dapat mengurangi 91,7% emisi CO2 dibandingkan dengan menggunakan solar biasa. Jenis bahan bakar ini bahkan telah memenuhi standar biodiesel ramah lingkungan Eropa, serta mengurangi terjadinya pencemaran pada tanah. Meski demikian, penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel belum mendapat perhatian. Implementasi produksi biodiesel nasional selama ini masih bertumpu pada penggunaan bahan baku yang berasal dari minyak kelapa sawit. Survei Kata Data Insight Center (KIC) terhadap 140 rumah tangga pengguna minyak goreng pada Agustus hingga September 2020 lalu, survei menunjukkan bahwa hanya 35,7% responden yang tidak membuang minyak goreng bekas pakainya. Ada berbagai alasan ya pelaku rumah tangga tidak mengolah minyak jelantah, mulai dari tidak tahu cara mengolahnya, tidak tahu menjual kemana, tidak mau repot, menganggap minyak bekas itu berbahaya, dan lainnya. Jadi mayoritas responden tidak mengetahui cara memanfaatkan dan cara menjual jelantahnya kemana. Padahal dengan konsumsi minyak goreng yang mencapai 13 juta liter pada tahun 2019 saja, potensi minyak jelantah yang bisa dihasilkan dapat mencapai 7,8 juta liter.
Potensi ini merupakan perhitungan dari hasil survei yang menunjukkan rasio minyak goreng bekas pakai dari rumah tangga mencapai 60,82%. Apabila dimanfaatkan dengan baik, potensi minyak jelantah bisa dijadikan berbagai produk, termasuk biodiesel. Pemanfaatan biodiesel minyak jelantah dapat menghemat sampai 3,6 triliun biaya subsidi biodiesel. Selain itu, dapat menghemat anggaran program biodiesel sebesar Rp345 miliar per tahun dan menghemat produksi 35% dibanding biodiesel dari CPO atau crude palm oil, minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit. Potensi ekonomi tersebut bisa menjadi pertimbangan agar biodiesel minyak jelantah didorong pengintegrasiannya dalam peta jalan biodiesel berkelanjutan. Integrasi biodiesel dapat dicapai dengan mengkampanyekan pengumpulan jelantah serta memasukkan biodiesel jelantah dalam mandatori program B250 sampai B250. Guna mendukung biodiesel minyak jelantah berkelanjutan, masyarakat dapat mengumpulkan minyak jelantah di tingkat rumah tangga ke pengepul. Bila sudah terkumpul, minyak jelantah tersebut akan diproduksi dan diproses ke pencampuran sebelum akhirnya didistribusikan dan digunakan menjadi biodiesel. Banyak negara yang telah memanfaatkan minyak jelantah untuk kebutuhan biodiesel. Di Eropa terdapat Belanda, Inggris, Finlandia, di Asia ada Singapura, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, hingga Malaysia. Tidak ketinggalan, Amerika Serikat juga sudah mengembangkan limbah minyak goreng ini untuk kebutuhan energi. Selain dijadikan campuran biodiesel, minyak jelantah juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Limbah minyak goreng ini bisa dijadikan sebagai bahan baku lilin aromaterapi, sabun cair, pembersih lantai, bahkan pakan unggas. Indonesia termasuk pengekspor minyak jelantah ke negara-negara pengembang biodiesel dari minyak jelantah. Per tahun 2019, Belanda menjadi negara tujuan utama ekspor minyak jelantah Indonesia. Kemudian disusul dengan Singapura, Korea Selatan, Malaysia, dan Tiongkok. Permintaan minyak jelantah dunia berimplikasi pada terus meningkatnya nilai ekspor minyak jelantah Indonesia. Lalu kemana kita dapat menyalurkan minyak jelantah tersebut? Tidak perlu khawatir, pemanfaatan minyak jelantah untuk biodiesel telah banyak diimplementasikan di berbagai tempat. Upaya ini dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari NGO, badan usaha, hingga komunitas desa. Beberapa di antaranya adalah Lemis Hijau yang merupakan NGO lingkungan di Denpasar, Gerakan Jelantah for Change di Balikpapan, Gen Oil di Makassar, dan belijelantah.com di Jakarta. Ada juga badan usaha milik desa, BUMDes, seperti BUMDes Panggung Lestari di Kabupaten Bantul, dan BUMDes Berkah Bersama di Kabupaten Tabalong. Selain itu juga terdapat kelompok swadaya masyarakat atau KSM, seperti KSM Peduli Lingkungan di Tarakan, Kalimantan Utara. Sedangkan badan usaha yang melakukan penyaluran minyak jelantah menjadi biodiesel ialah misalnya CV Arta Mega Oil yang berpusat di Jakarta dan Kabupaten Sidoarjo. Ada juga contoh lainnya seperti PT Hijau Daun Energi yang mengumpulkan limbah minyak goreng bekas yang sudah menjangkau ke seluruh wilayah Jakarta, Tangerang, Bandung, dan wilayah sekitarnya. Pemanfaatan minyak jelantah untuk biodiesel telah lama dimulai di Indonesia. Beberapa wilayah sudah memulai langkah ini melalui pembentukan peraturan daerah. Di antaranya adalah DKI Jakarta melalui peraturan Gubernur DKI nomor 167/2016 tentang pengelolaan limbah minyak goreng. Sebelumnya, Bogor juga telah menerapkan peraturan serupa melalui peraturan daerah Kota Bogor nomor 1/2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Daur ulang jelantah untuk biodiesel juga dilakukan pada operasional shuttle bus di Bandara Soekarno-Hatta. Sejak 2016, pihak pengelola bandara terbesar di Indonesia ini telah memanfaatkan limbah jelantah dari restoran di kawasan tersebut.
Berikut beberapa informasi dari Instagram, tempat untuk menyalurkan minyak jelantah. Bahkan sudah ada aplikasi yang memudahkan untuk mengakses tempat pengepul minyak jelantah tersebut. Jadi, mari kita sama-sama mengubah kebiasaan membuang limbah jelantah untuk menolong sesama dan mengubahnya menjadi sumber energi terbarukan, yaitu biodiesel.